Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'. Apa kabar sahabat-sahabat surga dimanapun Anda berada? Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi keluarga kita yang sedang sakit, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara kaum muslimin dimanapun Anda berada, adapun topik tausiah kita pada malam yang berbahagia ini yaitu keseimbangan adalah antara ibadah individu dengan ibadah sosial. Saudara-saudara kaum muslimin dimanapun Anda berada, mungkin selama ini kita berpikir kalau kita harus lebih menekankan ibadah individu daripada ibadah sosial seperti sholat, puasa, zakat, haji, dan lain sebagainya, dengan kita tidak memperhatikan ibadah sosial. Namun, kita salah. Dalam Islam, kita seharusnya lebih menekankan ibadah sosial daripada ibadah individu. Karena ketika kita melakukan sholat, puasa, zakat, haji, itu bermuara kepada empati kita untuk beribadah sosial kepada orang lain. Intinya, persen ibadah individu dan sosial yaitu ibadah sosial 80%, sedangkan ibadah individu hanya 20% saja. Saudara-saudara kaum muslimin dimanapun Anda berada, dikisahkan pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah sahabat Nabi datang ke masjid. Beliau melihat sahabat yang lainnya sedang sholat membaca Al-Quran. Dan ketika sahabat Nabi tersebut selesai melakukan ibadah, kemudian dia bertemu dengan Nabi, lalu berkata, "Ya Rasulullah, pada saat saya datang ke masjid ini, si A sedang melaksanakan ibadah sholat, baca Al-Quran. Sampai saya selesai dan kembali mau pulang, beliau juga masih sholat dan membaca Al-Quran. Dia termasuk sholeh ya Rasulullah." Lantas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Siapa yang mencarikan nafkah untuk dia? Siapa yang memberikan makan? Abangnya ya Rasulullah. Abangnya lah yang disebut soleh. Abangnya lah yang patut masuk surga." Saudara-saudara kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari kisah ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya kita harus menyeimbangkan antara ibadah individu dengan ibadah sosial. Selain kita melaksanakan puasa, sholat, zakat, zikir, kita harus juga bekerja sehingga kita bisa membantu orang lain di sekitar kita. Perumpamaan lainnya adalah akan menjadi sia-sia ketika kita menunaikan ibadah haji sementara tetangga kita ada yang kelaparan. Nah, ibadah haji kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah menyukai orang-orang yang sering menyantuni anak yatim dan mengasihi fakir miskin? Oleh karena itu, di bulan suci Ramadan ini, marilah kita selain kita meningkatkan kesolehan individu seperti sholat, membaca Al-Quran, puasa, zakat, kita harus juga menanamkan rasa empati empati, merasakan apa yang orang lain rasakan dengan cara bersedekah memberi makan kepada fakir miskin dan menyantuni anak yatim. Saudara-saudara kaum muslimin dimanapun Anda berada, apabila kita memberikan berbukaan puasa kepada orang yang berpuasa pada bulan suci Ramadan, meskipun hanya sebutir kurma dan seteguk air, maka pahalanya itu sama seperti kita mengerjakan puasa tanpa dikurangi sedikit pun. Sahabat-sahabat surga dimanapun Anda berada, jadi oleh karena itulah, marilah kita senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terlebih-lebih di bulan suci Ramadan ini, siangnya kita melaksanakan ibadah puasa dan malamnya kita melaksanakan sholat tarawih. Karena apa? Karena sholat tarawih itu hanya ada di bulan suci Ramadan. Meskipun kita berkeinginan sholat tarawih di luar Ramadan, itu sia-sia. Tapi kalau sholat witir itu ada. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.